Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Ya Tuhan yang kami berkata di atas itu. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak cek dulu kehadirannya. Hadir semua ya? Amin. Sebelum kita mulai, Bapak mengingatkan terlebih dahulu apa materi kita sebelumnya? Teks puisi. Menulis teks? Puisi. Apa? Iya, apa? Menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menayangkan sebuah video motivasi untuk anak-anak kami. Biar anak-anak kami semangat untuk belajar. Mari kita saksikan. Yakin masih mau mager? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada melarang. Tapi ingat, satu detik kamu bermalas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Jadi melalui video ini, semoga anak-anak Bapak semangat untuk belajar. Materi kita hari ini kita membahas tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan, dan isi secara tertulis. Indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kemudian, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Apa tujuan pembelajaran kita? Melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis dengan tepat. Apa manfaatnya? Kalian dapat mengidentifikasi informasi, pengetahuan berupa gagasan dan fakta penting dalam teks eksplanasi dengan cermat dan teliti agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan teks eksplanasi ini. Apa judulnya? Gempa Bumi. Gempa Bumi. Siapa yang mau baca? Oh ya, silakan. Gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Getaran ini berasal dari dasar permukaan bumi. Maka kalian akan mencari apa informasi yang ada dalam teks gempa bumi. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Bapak sudah membuat kelompoknya secara online, maka Bapak akan menampilkannya kepada anak-anak kami karena Bapak sudah merekam. Oke, silakan bergabung dulu berdasarkan kelompoknya. Maka, apa informasi yang kalian peroleh dari teks ini di atas? Ya. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Bagus. Beri tepuk tangan untuk dia dulu. Iya. Ada dua jenis untuk pergolongan gempa bumi, yakni gempa vulkanik dan gempa tektonik. Sudah benar. Beri tepuk tangan. Jadi, dari apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak kami, maka Bapak sudah menilai bahwa anak-anak kami bisa menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Sudah paham semua ya? Oke. Nah, dari teks ini di atas, menurut anak-anak kami, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Iya, silakan. Teks yang berisi alasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kalau Bapak tanya lagi, berarti kita ya bisa menentukan apa itu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama menggunakan kalimat fakta, yang kedua menggunakan pola kronologis urutan waktu, dan yang ketiga menggunakan pola kausalitas sebab akibat. Iya, silakan. Menurut saya, ada kejadian
kemudian akut peristiwa yaitu gempa bumi. Jadi dari teks ini anak-anak kami sudah bisa menemukan ciri-ciri teks eksplanasi. Bapak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada petunjuk, maka silakan dibaca petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Kemudian di lembaran berikutnya ada sebuah teks eksplanasi. Tugas anak-anak kami setiap kelompok mencari informasi dalam teks tanah longsor. Saya berikan waktu kepada anak-anak kami untuk menemukan informasi secara berkelompok. Silakan. Gimana, udah selesai? Apa yang masih belum? Oh, masih belum semua ya. Baru sampai paragraf kedua ya. Oh iya. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke. Coba lanjutkan. Ada kesulitan? Menyimpulkan. Ya, menyimpulkannya itu kan ada 5 informasi ya. Ada 5 informasi yang kita temukan dari sini. Kita tinggal menggabungkan semua informasi itu menjadi sebuah paragraf dengan ditambahkan kata penghubung, misalnya jadi seperti itu. Kesimpulannya harus sesuai dengan informasi yang sudah kalian temukan ya. Ya semua ya. Oke, perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi tentang tanah longsor. Siapa kelompok yang mau maju duluan? Kelompok 4 ya. Informasi nomor 1, tanah longsor adalah sebuah fenomena bencana alam yang sering terjadi di perbukitan. 2, bencana tanah longsor ini terjadi karena sebab tertentu, yaitu curah hujan yang tinggi dan terjadi dalam waktu yang lama. Kesimpulan, tanah longsor adalah sebuah fenomena bencana alam yang sering terjadi di perbukitan, pegunungan, dan dataran tanah yang miring, terutama saat volume curah hujan tinggi. Bencana tanah longsor ini terjadi karena sebab-sebab tertentu, yaitu curah hujan yang tinggi dan terjadi dalam waktu yang lama atau berturut-turut. Karena memiliki struktur yang berbeda, manusia juga bisa menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Banyak faktor yang memicu terjadinya bencana alam tanah longsor, baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Dari hasil diskusi oleh kelompok 4, ada kelompok lain yang memberi tanggapan? Oh iya, kelompok 1. Kritikannya, bahasanya sangat bagus dan informasinya sesuai dengan yang ada di dalam teks. Dari yang dikerjakan oleh kelompok 4 sudah benar. Maka kita berikan tepuk jempol untuk kelompok 4. Oke ya. Kita berikan tepuk jempol untuk kelompok 4. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, tepuk tangan. Oke, saya ke belakang. Kelompok siapa berikutnya? Oh iya, belakang dulu. Kelompok 5. Kecepatan tangannya masih kalah. Harus cepat-cepat. Baik, saya akan membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 5. Jadi informasi yang kami ketahui dari paragraf pertama yaitu tanah longsor adalah sebuah fenomena bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, baik itu di perbukitan, pegunungan, dan dataran tanah yang miring. Di paragraf 2 yaitu bencana tanah longsor ini terjadi karena
bersama atau berturut-turut. Tanah memiliki struktur yang berbeda-beda, merupakan hal terpenting dalam indikasi atau faktor yang terjadi langsung. Selain faktor alam, manusia juga bisa menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Jadi, banyak faktor yang dapat memicu terjadinya bencana alam tanah longsor, baik karena faktor alam ataupun faktor manusia. Oke. Itu adalah hasil dari kelompok 5. Bagaimana, ada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan? Iya. Hasil penguatannya bagus dan penggunaan bahasanya mudah diingat. Berikan tepuk salut untuk kelompok 5. Salut. Oke, tepuk tangan. Tarik ke belakang. Nah, dari apa yang sudah anak-anak kami kerjakan dan sudah presentasikan, Bapak bisa menilai bahwa anak-anak kami sudah bisa menemukan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Berarti Bapak tidak ragu lagi ya sama kemampuan anak-anak kami. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini, ada yang anak-anak kami tanyakan? Ada Pak. Iya. Apakah hanya fenomena alam yang termasuk dalam teks eksplanasi? Iya, apakah hanya fenomena alam? Tidak. Kalau fenomena alam kan seperti gempa bumi, banjir, tapi juga ada namanya fenomena sosial. Ada lagi fenomena budaya. Dari yang sudah dipresentasikan, menurut anak-anak kami, apakah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi itu mudah? Mudah ya? Semua bisa? Bisa ya? Bapak akan memberi penguatan kepada kalian agar lebih memahami lagi tentang apa itu teks eksplanasi. Bapak akan menampilkan sebuah video. Pernahkah kamu membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau kamu pernah membaca teks tentang unjuk rasa di suatu daerah? Atau teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi? Ya, teks yang memuat informasi semacam itu disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses atau rangkaian kejadian yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, pengetahuan, dan sebagainya. Teks eksplanasi dikembangkan atas dasar pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa kesimpulan materi kita? Kesimpulan dari teks eksplanasi adalah teks eksplanasi merupakan teks yang isinya teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau proses terjadinya fenomena alam, sosial atau budaya, dan ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama menggunakan kalimat fakta, yang kedua menggunakan pola kronologis urutan waktu dan kausalitas sebab akibat, dan yang ketiga menggunakan informasi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Mengidentifikasi teks eksplanasi. Apa yang masih belum kalian pahami? Bagaimana perasaan anak-anak Bapak setelah belajar pembelajaran kita hari ini? Senang ya. Materi kita selanjutnya meringkas teks eksplanasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami yang berkata di atas kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Dan anak, demikianlah pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Yahubu.